杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Beberapa hari kemudian, Yang kembali ke hutan Maple. Setelah memasuki gerbang kota tanpa sempat memberitahu Kang Siran bahwa dia selamat, dia buru-buru kembali ke gua tempat tinggalnya yang disewa, mengambil tokennya. Yang menyalurkan energi sumbernya ke token itu dan melambaikannya ke penghalang pelindung gua. Tapi sungguh mengejutkan, penghalang itu sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tokennya tidak berguna. Hal ini membuatnya mulutnya kening, tetapi dia segera teringat sesuatu. Ketika dia pertama kali tiba di kota hutan Maple, masa sewa gua tempat tinggal itu tampaknya 1 tahun, dan jika dihitung hari-harinya, masa itu seharusnya sudah berakhir 2 bulan yang lalu. Setelah tanggal kadaluarsa, hak untuk menggunakan gua tempat tinggal itu pasti akan dicabut. Jantung Yangka berdebar kencang, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berakhirnya masa sewa gua tempat tinggal bukanlah masalah besar. Dia bisa saja pergi ke rumah penguasa kota untuk mendaftar dan menyewa yang baru. Itu hanya masalah kristal sumber. Dia tidak menyimpan barang berharga di dalam gua itu, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi sebelum dia pergi, gadis kecil dari keluarga Zhang itu masih berada di dalam gua. Dia dan Kang Siran telah pergi ke Gunung Yuanding untuk menjelajahi gua Gongsunmo. Dan dia tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Dia pikir dia akan segera kembali, dan sebelum pergi, dia bahkan belum memberitahu Zhang Roshi secara detail. Hanya mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar dan meninggalkannya sendirian di sini. Sekarang masa penggunaan gua telah berakhir dan aksesnya telah dicabut. Tetapi di mana Zhang Roshi? Yang melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok ramping itu. Dia merasa cemas. Saat dia pergi, Zhang Roshi hanya memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam Raja Suci. Di kota hutan Maple yang kacau ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menjadi sasaran seseorang dengan niat jahat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mungkinkah dia kembali ke keluarga Zhang? Gumam Yangke pada diri sendiri. Jika dia berada di posisi yang Roshi, setelah hak penggunaan gua dicabut dan dia diusir, dia pasti akan kembali ke keluarga Zhang terlebih dahulu. Jika demikian, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, meskipun keluarga Zhang tidak kuat, mereka masih memiliki 2 raja kekosongan. Tepat ketika Yangke kebingungan, fluktuasi pembatasan tiba-tiba datang dari sampingnya. Yangke terkejut dan mulai untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa pintu gua sebenarnya telah terbuka. Wajah seorang wanita muda yang cantik mengintip dari dalam. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Matanya yang indah meneliti Yangke dengan sangat waspada, dan dia bertanya dengan curiga. "Siapakah Anda?" Yangke dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai salam dan berkata, "Saya Yangke, saya awalnya pemilik gua ini." Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya menyewa gua ini sekarang dan tidak ada apapun yang tersisa di dalamnya ketika saya masuk. Saya tahu, saya tidak di sini untuk mencari apapun." Yangke tersenyum tipis berusaha bersikap ramah. "Tidak mencari apapun?" Wanita muda itu tampak semakin bingung. "Lalu, apa yang Anda lakukan?" "Saya mencari seorang gadis muda." Yangke buru-buru berkata, "Dia seharusnya tinggal di sini, tapi dia sudah pergi, jadi saya ingin tahu apakah Nyonya pernah melihatnya." Mendengar Yangke sedang mencari seseorang, alis halus wanita tua itu mengerut. Ekspresinya sedikit berubah. Dia cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum melihatnya." Sambil berbicara, dia menarik kepalanya ke belakang dan menutup pintu. "Tunggu!" Melihat ini, Yangke segera menyadari bahwa dia pasti tahu sesuatu. Dia tidak akan membiarkannya mundur begitu saja. Dia mengulurkan tangan dan menghalangi pintu. Ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Dia berkata tajam,
Apa yang ingin dilakukan? Ini kota hutan Maple. Yang mendengus dingin dan melesat masuk ke dalam gua. Dia dengan santai menutup pintu, matanya menatap dingin wanita muda itu. Pada saat yang sama, aura kuat meledak dari tubuhnya dan menekan wanita muda itu. Alam Sumberdo. Merasakan kengerian aura ini, ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Dia berteriak dengan suara rendah dan mata indahnya yang menatap Yang akhirnya berubah maknanya. Di kota hutan Maple, tingkat praktisi seni bela diri secara umum tidak tinggi dan tidak banyak ahli alam Sumberdo. Masing-masing adalah sosok yang tangguh, jauh di luar jangkauan seniman bela diri biasa. Oleh karena itu, setelah menyadari tingkat kultivasi Yang, wanita muda itu panik. Dia hanya berada di tingkat pertama alam raja kekosongan. Jadi bagaimana dia bisa menahan tekanan dari seorang ahli alam Sumberdo? Meskipun dia berjuang untuk bertahan, tubuhnya lemas dan dia harus meraih dinding di sampingnya untuk menghindari terhimpit. Kemudian dia menggigit bibir merahnya dan menatap Yang memohon. Adikku, kita tidak memiliki dendam masa lalu atau musuh saat ini. Dan saya tidak pernah menyinggung Anda. Tolong jangan mempersulit saya. Saya tidak akan mempersulit Anda, kata Yang dingin. Saya hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Dan jika Anda berani berbohong sedikit saja, saya akan membuat Anda menyesal. Anda harus tahu saya memiliki kemampuan itu. Mendengar ini, wanita muda itu menggertakkan giginya dan mengangguk sedikit. Baiklah, izinkan saya bertanya. Apakah Anda pernah melihat gadis kecil itu? Yang menatapnya dengan sesama, tidak melewatkan perubahan ekspresinya. Wanita muda itu ragu sejenak sebelum mengangguk dengan susah payah. Saya tidak tahu apakah gadis kecil itu yang Anda cari, tetapi saya memang melihat seorang gadis kecil tepat di pintu masuk gua. Katakan pada saya, berapa umurnya? Berapa tingkat kultivasinya? Seperti apa ciri-cirinya? Tanya Yang dengan tergesa-gesa. Dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Adapun tingkat kultivasinya, dia berada di puncak tingkat kedua alam raja suci, hampir menembus ke tingkat ketiga. Dia terlihat agak rapuh dengan sosok ramping, berbicara lembut dan memiliki rambut hitam lurus dan berkilau. Itu dia. Mata Yang berbinar, memastikan bahwa orang yang dilihat wanita muda itu adalah Zhang Roshi. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, tingkat kultivasi Zhang Roshi dapat meningkat dari tingkat pertama alam raja suci ke puncak tingkat kedua, hampir menembus ke tingkat ketiga. Tampaknya gadis kecil itu memiliki bakat yang cukup baik. Tentu saja pil pembersih sumsum macan tutul pasti berperan dalam hal ini. Anda bilang Anda melihatnya di pintu masuk gua. Apa yang dilakukan di sana? Tanya Yang sambil murtan kening. Wanita muda itu menjawab. Dia berdiri tepat di sana. Berdiri? Yang terkejut. Benar, dia berdiri di sana. Saya menyewa tempat ini 2 bulan lalu. Dia sudah berada di pintu masuk saat itu, tapi saya tidak menyadarinya. Kemudian saya menyadari dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Karena penasaran, saya bertanya padanya, dan dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu Tuan Yang. Anak muda, apakah Anda Tuan Yang itu? Tanya gadis muda itu dengan malu-malu menatap Yang hanya untuk mendapati dia membeku di tempatnya. Emosi Yang bergejolak, sebuah adegan tanpa sadar terlintas di benaknya. Di kota hutan Maple yang rame, di pintu masuk gua ini, seorang gadis berusia 16 tahun atau 17 tahun berdiri dengan tenang, tak terpengaruh oleh angin dan matahari, melirik ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak pernah melihat sosok yang familiar itu. Di kota yang berisik, dia seperti orang yang terlantar, kesepian, tersesat, dan tak berdaya. Malam tiba dan angin dingin menerpa membuatnya meringkuk di tempatnya, menggigil ketika fajar menyingsing. Dia membuka matanya dan terus menunggu, membayangkan ini. Hati Yang terasa berat tanpa alasan. Saya merasa kasihan padanya dan mengundangnya masuk, tapi dia menolak. Tapi dia menunggu di sana. Tuan Yang, saya benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Tolong jangan mempersulit saya. Wanita muda itu menatap Yang dengan ekspresi takut, khawatir dia akan melampiaskan amarahnya padanya.
Jika Anda tidak melakukan apapun padanya, mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Sebaliknya, Anda langsung ingin menutup gua ketika saya bertanya tentang keberadaannya. Anda jelas bersalah. Yang menatap dingin wanita muda itu, niat membunuh yang datang terpancar di matanya. Wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu dan dengan tersentak dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, bukan seperti itu yang Anda pikirkan. Saya benar-benar tidak menyakitinya. Katakan pada saya, di mana dia sekarang? Dilihat dari ekspresi Anda sepertinya tahu sesuatu. Kata Yangke dingin. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya, tapi Yangke terkekeh pelan. Sepertinya Anda punya beberapa kecurigaan. Adik muda, saya mohon jangan paksa saya. Lepaskan saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda tidak memaksa saya. Pinta wanita muda itu. Kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Ekspresinya menjadi agak menggoda. Matanya berkaca-kaca, namun Yangke tetap acuh tak acuh, tak terpengaruh. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba berkedip di ujung jarinya. Suaranya rendah dan tak sabar. Bicara atau mati? Sambil berbicara, ia pelan menusukkan jarinya ke dahi wanita muda itu. Melihat tekad Yangke yang teguh, wanita muda itu akhirnya panik dan berkata, Pergi ke keluarga Jiang. Mungkin Anda bisa menemukannya di sana. Keluarga Jiang? Jari Yangke berhenti 3 inci dari dahi wanita itu. Kekuatan yang berputar di ujung jarinya tiba-tiba menghilang. Ia menatapnya dengan penuh pertimbangan dan berkata, Tidak heran Anda begitu ragu. Ternyata itu keluarga Jiang. Tapi, mengapa keluarga Jiang membawanya pergi? Saya tidak tahu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Sebulan yang lalu, beberapa pria datang dan berbicara dengannya. Lalu dia pergi bersama mereka. Saya penasaran, jadi saya diam-diam mengikuti mereka dan menemukan mereka masuk ke kediaman keluarga Jiang. Setelah itu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan jika Anda membunuh saya, itu tidak akan membantu. Dia pergi bersama mereka dengan sukarela. Yang kemudian kening. Iya. Wanita itu mengangguk. Baiklah, terima kasih atas nasihat jujur Anda. Nyonya, selamat tinggal. Yangke menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, dan dalam sekejap dia bergegas keluar. Setelah Yangke pergi, wanita itu jatuh ke tanah seperti boneka kain. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Dia bukan dari sekte atau faksi manapun, dan kultivasinya hingga tingkat pertama alam raja kekosongan, sepenuhnya karena usahanya sendiri dan berbagai pertempuran yang menguntungkan. Dia bahkan belum pernah berhubungan dengan ahli alam sumber Do. Hari ini, diintimidasi dan ditekan dari jarak dekat oleh Yangke benar-benar membuatnya ketakutan. Untungnya, Yangke cukup bijaksana untuk tidak melakukan apapun padanya. Jika tidak, dia akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Setelah sekian lama, wanita muda itu akhirnya pulih. Ia kemudian tiba-tiba berdiri, bergegas masuk ke guanya, dan buru-buru mengemasi barang-barangnya. Tak lama kemudian wanita muda itu keluar dari guanya dan langsung menuju gerbang kota. Dengan cepat meninggalkan kota hutan Maple. Dia tidak berani tinggal di kota hutan Maple lebih lama lagi. Jika keluarga Jiang menyelidiki dan melacaknya kembali kepadanya, ia akan berada dalam masalah serius. Sejauh yang ia tahu, keluarga Jiang tidak semudah diajak bicara seperti Tuan Yang. Yangke tidak banyak berinteraksi dengan keluarga Jiang dari kota hutan Maple. Tetapi dia telah mendengar tentang mereka berkali-kali dan tahu bahwa keluarga itu cukup berpengaruh di kota hutan Maple. Dengan seorang patriark alam sumber Do yang tampaknya bertanggung jawab. Ada banyak keluarga di kota hutan Maple, tetapi hanya sedikit yang memiliki ahli alam sumber Do. Keluarga Jiang adalah salah satunya, dan keluarga Qin adalah lainnya. Di altar kenaikan naga di tingkat pertama pagoda 5 warna, Yangke bertemu dengan Jiang Chuhe. Bintang yang sedang naik daun dari keluarga Jiang yang memiliki kultivasi raja kekosongan tingkat ketiga. Jika diberi cukup kesempatan, dia bisa maju ke alam sumber Do. Keluarga Jiang telah berdiri di kota hutan Maple selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan hubungan mereka dengan keluarga-keluarga besar lainnya, bahkan istana penguasa kota, sangat rumit dan kompleks.
Meskipun Jangke tidak tahu mengapa keluarga Jiang membawa Jiang Rosi pergi, seorang gadis alam raja suci tentu saja tidak banyak berguna bagi keluarga Jiang. Ia khawatir beberapa anak manja dari keluarga Jiang telah terpikat oleh kecantikan Jiang Rosi dan berniat untuk menyerangnya. Jika itu terjadi, sudah terlambat. Lagi pula, Jiang Rosi telah dibawa pergi oleh keluarga Jiang sebulan yang lalu, dan apapun bisa terjadi dalam waktu itu. Namun yang lebih mengkhawatirkan Jangke adalah mengapa Jiang Rosi mau pergi bersama keluarga Jiang. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia menyadari Jiang Rosi masih muda, selalu tinggal di rumah keluarga Zhang dan tidak pernah pergi, dan berpikiran sederhana. Mungkin jadi dia seharusnya telah ditipu. Beberapa kata bujukan dapat dengan mudah memenangkan hati seorang gadis muda seperti dia. Diam-diam, cemas. Jangke juga agak kesal karena ia bahkan tidak mampu merawat seorang gadis muda dengan baik. Karena ia akan pergi ke keluarga Jiang untuk mencari Jiang Rosi. Pergi secara terang-terang mungkin bukan pilihan. Jika ia menyentuh titik lemah keluarga Jiang dan mereka memutuskan untuk membunuh Jiang Rosi, untuk membungkamnya, sudah terlambat untuk menyesal. Oleh karena itu, Jangke memutuskan untuk terlebih dahulu menyelidiki latar belakang keluarga Jiang. Jika Jiang Rosi memang berada di keluarga Jiang dengan indera ilahi yang kuat saat ini, dia seharusnya dapat menemukannya tanpa ada yang menyadarinya. Setelah mengambil keputusan, Jangke tidak menunggu hingga malam tiba dan langsung menuju lokasi keluarga Jiang. Di bagian timur kota hutan Maple, terdapat area perumahan yang luas, meliputi beberapa puluh hektar, dikelilingi oleh dinding merah dan ubin hijau, serta dibatasi oleh tembok tinggi. Mereka yang sering mengunjungi kota hutan Maple tahu bahwa ini adalah benteng keluarga Jiang. Sebagian besar anggota penting keluarga Jiang tinggal di sini. Jangke tiba di luar salah satu tembok, melepaskan indera ilahinya dan merasakan sejenak. Dia terkejut menemukan bahwa bagian dalam tembok itu dipenuhi dengan pembatasan dan jebakan. Namun pembatasan seperti itu tentu saja bukan tandingan bagi Jangke. Setelah menemukannya, dia tentu saja tidak akan memicunya. Tepat ketika Jangke hendak memanjat tembok untuk menyelidiki, ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Dan dengan berbalik, dia menggunakan teknik kekosongan untuk menyembunyikan dirinya ke samping. Sesaat kemudian sesosok anggun tiba-tiba melesat dari tak jauh, mendarat di tempat Jangke berdiri. Ia bersekeliling lalu menggaruk kepalanya, bergumam sendiri dengan linglung. Seharusnya di sini, kemana perginya? Aneh sekali. Mendengar suara itu, Jangke terkejut dan menoleh berseru kaget. Sioki? Ia menyadari itu tak lain adalah Mo Sioki yang misterius. Mereka berdua belum bertemu selama lebih dari setahun sejak perpisahan mereka di dalam pagoda 5 warna. Sekarang Jangke baru saja kembali ke kota hutan Maple dan gadis ini datang mencarinya. Karena mereka saling kenal, Jangke tentu saja tidak perlu bersembunyi lagi. Menghilangkan teknik kekosongannya dan menampakkan dirinya lagi. Musyoki segera melihatnya, terkikik sambil berjalan mendekat dengan gembira berkata, "Ternyata itu benar-benar saudara Yang. Saya kira saya salah. Di mana Anda selama 6 bulan terakhir? Mengapa Anda tidak berada di kota hutan Maple?" Ia menghujani Jangke dengan pertanyaan, tidak memberi Jangke kesempatan untuk menjawab, sehingga Jangke tersenyum kecut dan berkata, "Saya ada urusan beberapa waktu lalu dan baru kembali hari ini." "Oh." Musyoki mengangguk mendengar ini dan terkikik. "Sekira Anda pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saudara Yang, itu membuat saya sedih beberapa saat." Jangke tersenyum dan berkata, "Jika saya benar-benar ingin pergi, saya pasti sudah memberitahu Anda. Tapi bagaimana Anda bisa menemukan saya?" Musyoki menjulurkan lidahnya dan berkata agak malu-malu, "Manik suara yang saya berikan pada Anda sebelumnya memiliki tanda pelacak. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, ia dapat mendeteksi Anda." Jangke tiba-tiba mengerti, mengeluarkan manik bulat dari cincin spesialnya. Melihatnya tidak melihat sesuatu yang istimewa, dan dengan santai meletakkannya kembali. Musyoki melihat sekeliling dan tiba-tiba merendahkan suaranya berkata, "Ini keluarga Jiang. Saudara Yang, apakah Anda akan masuk?" Jangke mengangguk. Mata indah Musyoki berbinar dan dia bertanya dengan tenang, "Untuk apa Anda masuk? Apakah keluarga Jiang menyinggung Anda dengan cara tertentu?"
Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ia tampak sangat gembira, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Yang Ke menghela nafas dan menjelaskan secara singkat situasi Zhang Roshi. Mendengar ini, Moshioki langsung merasa tersinggung dan berkata, reputasi keluarga Jiang tidak pernah baik. Kali ini mereka benar-benar mengincar Roshi. Sungguh tercela. Saya tidak yakin apa yang diinginkan keluarga Jiang dari Roshi sekarang. Alis Yang Ke berkerut. Jadi, saya ingin datang dan mencari tahu secara diam-diam. Saya akan membantu Anda, tapi saudara Yang, seharusnya Anda memberitahu saya lebih awal bahwa Anda memiliki seseorang di gua. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya akan membawa Roshi ke tempat saya. Moshioki menatap Yang Ke dengan sedikit celaan. Yang Ke terbatuk canggung dan berkata, saya tidak tahu saya akan pergi selama itu. Pokoknya jangan bicarakan itu. Biar saya beritahu seperti apa Roshi. Awasi dia saat Anda masuk. Moshioki mengangguk berulang kali, mendengarkan dengan seksama dan mengingat ciri-ciri fisik Zhang Roshi. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun dengan kultivasi puncak tingkat kedua dari alam Raja Suci. Ciri-ciri ini cukup jelas. Jika Zhang Roshi benar-benar berada di keluarga Jiang, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Hati-hati, keluarga Jiang memiliki seorang ahli alam sumber Do yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketahuan. Yang Ke memperingatkan lagi sebelum pergi, Moshioki tersenyum dan berkata, jangan khawatir, leluhur keluarga Jiang tidak tinggal di kota hutan Mampel. Dia mengasingkan diri di kediamannya di luar kota sepanjang tahun. Mendengar ini, Yang Ke tidak khawatir lagi. Selama keluarga Jiang tidak memiliki ahli alam sumber Do, seharusnya tidak ada yang bisa menemukan dia dan Moshioki. Meskipun Moshioki hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam Raja Kekosongan, dia bertindak misterius dan teknik penyembunyiannya sangat bagus. Tidak perlu khawatir akan ketahuan. Setelah itu, keduanya sepakat tentang waktu pertemuan dan berpisah. Setelah memastikan dengan Moshioki bahwa kepala keluarga Jiang tidak ada di sana, Yang Ke menjadi jauh lebih berani. Setelah diam-diam menyelinap ke kompleks keluarga Jiang, dia dengan mudah memindai setiap sudut dan setiap inci tanah dengan indera ilahinya. Namun seiring waktu berlalu, ekspresi Yang Ke semakin muram. Dia tidak menemukan jejak Zhang Roshi di kompleks keluarga Jiang. 2 jam kemudian, saat malam tiba, Yang Ke dan Moshioki bertemu kembali di sebuah gang kecil tidak jauh dari tembok keluarga Jiang. Mereka saling bertukar pandang, dan Moshioki perlahan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Yang Ke menjadi gelap, dan alisnya berkerut. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Roshi akan baik-baik saja? Moshioki juga khawatir. Skenario terburuknya adalah Zhang Roshi menghilang tanpa jejak. Entah hidup maupun mati. Meskipun dia belum pernah bertemu Zhang Roshi, kebaikan hatinya membuatnya sangat cemas. Semoga dia baik-baik saja. Wajah Yang Ke tampak muram. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena ini tidak berhasil, kita harus langsung menyelidiki. Semoga keluarga Jiang tidak melakukan sesuatu yang akan membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Mendengar ini, Moshioki menatap Yang Ke dalam-dalam dan mengangguk. Mari kita pergi bersama. Yang Ke tidak keberatan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di gerbang utama keluarga Jiang. 2 penjaga di gerbang segera menghentikan mereka. Salah satu dari mereka tampaknya mengenali tingkat kultivasi Yang Ke dan Moshioki yang tinggi. Tidak berani berlalu lalai dan dengan sopan menggenggam tangannya bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian berdua ke kediaman Jiang saya larut malam seperti ini? Yang Ke membalas salam dan berkata, mohon sampaikan kepada kepala keluarga Jiang bahwa Yang Ke seorang alkemis dari bengkel pil roh meminta bertemu. Seorang alkemis dari bengkel roh? Penjaga di gerbang terkejut mendengar ini, mengamati Yang Ke sebelum berkata dengan serius. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu kepala keluarga. Bengkel pil roh cukup terkenal di kota hutan Maple.
Lagi pula itu adalah perusahaan yang didirikan di sini oleh kamar dagang asal Ungu, dan mereka yang dapat melayani sebagai alkemis dan memurnikan piroh di bengkel piroh setidaknya adalah alkemis tingkat raja kekosongan. Orang seperti itu tiba-tiba mengunjungi keluarga Jiang. Bagaimana mungkin menjaga di gerbang berani lengah? Dia buru-buru masuk, jelas untuk melapor kepada kepala keluarga Jiang. Penggunaan nama bengkel piroh oleh Yang Ke adalah upaya terakhir. Lagi pula reputasinya di kota hutan Mample tidak ada yang istimewa. Hanya identitasnya sebagai seorang alkemis yang bisa membuat keluarga Jiang menganggapnya serius. Membuat mereka waspada dan membuat pencarian keberadaan Zhang Roshi lebih mudah dan aman. Dia dan Musyoki baru menunggu di luar kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh. Ketika tawar yang tiba-tiba terdengar dari dalam kediaman Jiang. Bahkan sebelum orang itu tiba, suara itu sudah terdengar. Alkemis yang dari bengkel piroh telah mengunjungi keluarga Jiang. Sungguh suatu kehormatan bagi kediaman kami yang sederhana. Saya Jiang Lin, dengan hangat menyambut alkemis Yang. Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang pria parubaya dengan kulit kemerahan yang tampak berusia sekitar 50 tahun keluar dan menyambutnya dengan kepalan tangan dan salam hormat. Pria ini tentu saja Jiang Lin, kepala keluarga Jiang saat ini. Jiang Lin mengenakan jubah biru dan memiliki penampilan yang bermartabat. Matanya memiliki kilatan cahaya yang terkendali dan dia tidak terlihat terlalu mencolok. Namun energi sumber di dalam tubuhnya sangat murni. Yang Ke mengangguk diam-diam, berpikir bahwa rumor yang beredar di luar bahwa kepala keluarga Jiang akan segera naik ke alam sumber do memang benar. Di belakang Jiang Lin diikuti beberapa seniman bela diri tingkat 3 alam raja kekosongan lainnya. Semuanya sudah cukup tua, mungkin sesepuh keluarga Jiang. Di antara mereka ada Jiang Chuhe. Setelah melihat Yang Ke, Jiang Chuhe terkejut. Ekspresi takjub terpancar di wajahnya. Dia jelas tidak menyangka Yang Ke adalah seorang peracik pil dari bengkel piroh. Lagi pula dia pernah melihat Yang Ke sebelumnya di altar kenaikan naga. Jiang Lin, kepala keluarga Jiang, dan banyak tetua keluar untuk menyambut Yang Ke, jelas-jelas menghormatinya. Yang Ke tanpa sikap menjilat atau sombong menggenggam tangannya dan berkata, "Kunjungan larut malam saya benar-benar tidak dapat dihindari. Saya mohon maaf telah mengganggu kepala keluarga Jiang dan semua orang. Mohon maafkan saya." Apa yang Anda katakan merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Jiang bahwa alkemis yang telah datang. Kami sangat senang menyambutnya. Bagaimana mungkin itu dianggap sebagai gangguan? Jiang Lin sangat antusias, tertawa terbahak-bahak, kemudian dia menyingkir memberi isyarat. "Alkemis Yang, mari kita bicara di dalam." Yang Ke mengangguk sedikit, bertukar pandang dengan Musyoki dan dipimpin oleh Jiang Lin, langsung menuju ke dalam kompleks keluarga Jiang. Tak lama kemudian, rombongan tiba di aula utama keluarga Jiang, di mana mereka duduk sesuai dengan status mereka sebagai tuan rumah dan tamu. Para pelayan yang telah diberitahu menyiapkan teh wangi dan menyajikannya kepada semua orang. Di bawah keramahan Jiang Lin yang hangat, Yang Ke menyesap beberapa teguk teh, tanpa sadar memberikan beberapa pujian. Jiang Lin yang tampaknya tidak menyadari apapun terkekeh dan berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang alkemis Yang dari bengkel piroh, tetapi belum pernah berkesempatan bertemu dengannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa alkemis Yang akan mengunjungi keluarga Jiang saya hari ini. Ini benar-benar kejutan dan kegembiraan." Yang Ke menunjukkan sedikit keheranan, berkata, "Patriark Jiang, Anda pernah mendengar tentang saya?" Dia mengira kata-kata Jiang sebelumnya hanyalah basa-basi, tidak menyangka dia benar-benar mengenalnya. Jiang Lin tersenyum dan berkata, "Nama alkemis Yang mungkin dikenal oleh semua orang yang memiliki sedikit kedudukan di kota hutan Maple. Sejujurnya keluarga Jiang saya telah memberi cukup banyak pil kondensasi sumber Anda, dan banyak murid telah mendapatkan manfaat darinya. Dan saya juga mendengar bahwa alkemis Yang seorang diri menyelamatkan bengkel piroh dari penutupan." Mendengar ini, Yang Ke akhirnya mengerti.
Meskipun dia tidak banyak menunjukkan wajahnya selama berbulan-bulan, dia menghabiskan waktu memurnikan pil di bengkel Piroh. Hal-hal yang terjadi di sana mungkin tidak luput dari perhatian para binaragawan lokal ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka mengetahui keberadaan Yangke. Tidak banyak alkemis di kota hutan Maple, dan bahkan lebih sedikit yang dapat memurnikan pil kondensasi asal. Bahkan jika alkemis yang tidak ingin terkenal, nama Anda sudah tersebar luas. Jiang Lin terkekeh lalu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, bertanya dengan tajam. Namun, saya dengar alkemis yang sekarang telah meninggalkan bengkel Piroh, tidak lagi memurnikan pil untuk mereka. Jadi saya ingin tahu apakah berita ini benar atau salah. Yangke tidak menyembunyikan apapun, mengangguk. Benar, saya membuat kesepakatan dengan manajer Kang saat itu. Saya hanya akan memurnikan pil untuk bengkel Piroh selama 2 bulan, dan periode itu sudah lama berlalu. Benarkah? Jiang Lin sangat gembira. Tidak hanya Jiang Lin yang menunjukkan kegembiraan, tetapi bahkan para tetua keluarga Jiang yang duduk di sampingnya juga terharu. Mereka semua menatap Yangke dengan mata menyala-nyala, seolah-olah mereka sedang melihat seorang wanita yang sangat cantik. Berharap bisa menelannya hidup-hidup. Melihat ini, Yangke merutkan kening dan berkata, "Alkimia bukanlah fokus utama saya. Karena itu, saya tidak berniat untuk terus mengembangkan diri di bidang ini." Jadi begitu. Jiang Lin sebagai pria tua yang cerdik dapat dengan mudah memahami maksud di balik kata-kata Yangke. Dia berkata dengan sedikit kecewa. Jika alkemis yang memiliki pilihan seperti itu, maka itu sangat disayangkan. Baiklah, bolehkah saya bertanya apa yang membawa alkemis yang ke keluarga Jiang saya kali ini? Jika ada sesuatu yang dapat dilakukan keluarga Jiang untuk membantu, kami tentu tidak akan menolak. Meskipun Yangke mengatakan itu, dia tetaplah seorang alkemis tingkat raja kekosongan. Tidak akan merugikan keluarga Jiang untuk memiliki hubungan baik dengan orang seperti itu. Bagaimana mungkin Jiang Lin melepaskan kesempatan ini untuk mencari muka? Dia juga tahu bahwa karena Yangke telah datang ke keluarga Jiang, dia pasti memiliki sesuatu untuk diminta dari keluarganya. Yangke berpikir sejenak dan berkata, "Karena Patriark Jiang bertanya, maka saya akan langsung ke intinya. Alasan utama saya datang ke keluarga Anda kali ini adalah untuk mencari seseorang." Mencari seseorang? Jiang Lin merutkan kening, dan para tetua lainnya yang hadir juga memandang dengan curiga, bertanya-tanya orang seperti apa yang dicari Yangke di keluarga Jiang. Jiang Lin bertanya, "Saya ingin tahu siapa yang dicari alkemis Yang?" Seorang gadis muda berusia 16 atau 17 tahun dengan kultivasi Raja Suci di puncak tingkat kedua. Yang secara singkat menggambarkan penampilan Zhang Roshi dan beberapa ciri-cirinya. Saat dia berbicara, seorang pria tua yang dengan kulit kemerahan yang duduk di sebelah kirinya tiba-tiba sedikit mengedipkan kelopak matanya, tetapi segera kembali normal. Indra ilahi Yangke segera menangkap detail ini, dan dia melirik pria itu dengan penuh pertimbangan. Tetua itu segera menundukkan matanya, tampak tidak terpengaruh. Setelah mendengar deskripsi Yangke, Jian Ling memandang semua orang yang hadir dengan ekspresi bertanya dan bertanya, "Apakah keluarga Jiang kita memiliki gadis muda seperti itu?" Seorang pria tua yang duduk di sebelah kiri Jiang Lin segera berdiri, menggenggam tangannya dan berkata, "Melaporkan kepada Tuan kami, keluarga Jiang kami mungkin memiliki seorang gadis muda, tetapi kami tidak tahu apakah dia yang dicari oleh alkemis Yang." "Baiklah, kalau begitu bawalah dia untuk dilihat oleh alkemis Yang. Jika dia memang yang dicari alkemis Yang, keluarga Jiang kami tentu saja tidak dapat menahannya di sini." Jiang Lin langsung menyatakan, "Tidak perlu." Sebelum Yangke dapat berbicara, Mo Xiuqi yang telah duduk diam di samping melambaikan tangannya dan berkata, "Orang yang kami cari tidak ada di sini." Jiang Lin merutkan kening, melirik Mo Xiuqi lalu ke Yangke dan bertanya dengan curiga, "Tuan Yang, apa maksudnya ini?
Karena Anda datang ke keluarga Jiang saya untuk mencari seseorang, mengapa Anda mengatakan orang itu tidak ada di sini? Saya benar-benar bingung. Mungkinkah Anda diam-diam menyelidiki keluarga Jiang saya sebelumnya? Itulah sebabnya Anda begitu yakin. Seorang tetua keluarga Jiang tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara berat. Mendengar ini, yang lain juga menekan kening, memandang Yang Ke dan Musyoki dengan sedikit tidak senang. Musyoki segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan tanpa sadar mundur, merasa agak bersalah. Namun Yang Ke tetap tenang dan berkata, "Tolong jangan salah paham semuanya. Saya hanya memasang beberapa batasan pada nona muda itu. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, kami dapat merasakan dia menggunakan kekuatan batasan tersebut. Itulah sebabnya saya begitu yakin." Jadi begitu? Zhang Lin mengangguk mengerti lalu bertanya, "Tapi jika demikian, mengapa alkemis yang datang ke keluarga Jiang saya untuk mencari seseorang?" Begini, Yang Ke menghela nafas. Seseorang melihat nona muda itu pergi bersama keluarga Jiang Anda dan memasuki kediaman Jiang. Jadi saya mengambil inisiatif untuk datang mengganggu Anda. Namun karena suatu alasan dia sudah tidak ada di sini lagi. Jika ada di antara kalian yang tahu keberadaannya, tolong bantu saya, dan saya akan sangat berterima kasih. Ada yang melihatnya? Siapa yang melihatnya? Tetua keluarga Jiang yang tadi bertanya dengan tajam. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda itu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin mengungkapkan identitas gadis muda itu, dan lagi pula dia memperkirakan gadis itu mungkin sudah meninggalkan kota hutan Maple. Itu fitnah murni. Tetua keluarga Jiang dengan marah mengibaskan lengan bajunya. Jika keluarga Jiang benar-benar memiliki gadis muda itu, mengapa kami perlu menyembunyikan apapun? Keluarga Jiang tidak akan melakukan hal yang memalukan. Balas Musyoki dengan sinis. Anda! Tetua keluarga Jiang sangat marah. Baiklah. Zhang Lin juga bertahan kening, melambaikan tangannya menatap tajam ke arah tetua, lalu menoleh ke Yang Ke dan berkata, "Alkemis Yang, Anda sendiri tidak menyaksikan gadis muda itu memasuki keluarga Jiang. Itu hanya desas-desus. Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Selain itu, karena Anda memiliki ikatan pelindung dengan gadis muda itu, Anda seharusnya lebih tahu daripada siapapun, apakah dia berada di kediaman Jiang atau tidak." Yang Ke mengangguk. Saya tahu masalah ini mungkin sulit bagi semua orang, tetapi gadis muda itu sangat penting bagi saya. Baiklah kalau begitu, alkemis Yang, karena masalah ini melibatkan keluarga Jiang saya, tentu saja saya tidak bisa tinggal diam. Keluarga Jiang saya memiliki pengaruh di kota hutan Maple, dan kami dapat membantu Anda menyelidiki. Jika kami dapat menemukan keberadaan gadis-gadis muda itu dan membersihkan nama keluarga saya, itu akan menjadi hasil terbaik. Bagaimana menurut Anda, alkemis Yang? Zhang Lin menatap Yang Ke dengan seksama. Yang Ke sedikit menyipitkan matanya dan setelah beberapa saat mengangguk sedih dan berkata, "Kalau begitu saya harus merepotkan Patriark Jiang. Jika keluarga Jiang dapat membawa garis kecil itu kepada saya tanpa cedera, saya dapat setuju untuk memurnikan pil spiritual untuk keluarga Jiang selama sebulan. Oh, saya lupa memberitahu Patriark Jiang. Saya sekarang adalah seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan tingkat tinggi. Jika saya beruntung, memurnikan pil spiritual tingkat sumber Do tidak akan menjadi masalah." Sejak hari ia memurnikan pil sumber Do, Yang Ke telah menjadi seorang alkemis tingkat sumber Do. Bahkan di dalam batas bintang, alkemis tingkat sumber Do sangatlah langka. Dan Yang Ke tentu saja tidak bisa begitu saja mengungkapkan hal ini kepada orang luar. Statusnya sebagai alkemis tingkat tinggi Raja Kekosongan sudah cukup. Benar saja, setelah mendengar ini ekspresi seluruh keluarga Jiang menjadi cerah. Seorang alkemis tingkat tinggi Raja Kekosongan memurnikan pil spiritual selama sebulan. Bahkan Zhang Lin sendiri menjadi iri. Meskipun dia tahu bahwa menjadi seorang alkemis di bengkel pil spiritual membutuhkan setidaknya tingkat Raja Kekosongan, dia tidak pernah membayangkan Yang Ke sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat tinggi Raja Kekosongan.
Alkemis seperti itu akan sangat menarik bagi keluarga manapun. Mendapatkan persahabatan dan bantuannya akan sangat menguntungkan perkembangan keluarga di masa depan. Jika dia maju ke tingkat sumber do di masa depan, keluarga Jiang tidak akan mampu untuk bergaul dengannya. Untuk sesaat, nafas Jiang Lin dan banyak tetua keluarga Jiang menjadi lebih cepat. Tapi, jika gadis itu terluka, siapapun yang menyentuhnya, saya akan membuat seluruh keluarga mereka menderita dan musnah. Begitu Yang Ke selesai berbicara, ekspresi anggota keluarga Jiang berubah drastis, dan mereka semua menjadi dingin dan tegas. Wajah Jiang Lin sedikit berkedut sebelum dia tersenyum dan berkata, "Jika orang yang membawa gadis itu pergi tahu tentang hubungan dan koneksinya dengan Tuan Yang, mereka pasti tidak akan berani tidak menghormatinya. Mereka akan terlalu sibuk memperlakukannya sebagai tamu kehormatan." Semoga begitu. Yang Ke mengangguk sedikit, dan setelah berbicara, dia berdiri, menggenggam tangannya dan berkata, "Maaf mengganggu kalian. Saya permisi. Mohon jangan mengantar saya." Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada Musyoki, dan keduanya dengan cepat pergi di bawah pengawasan anggota keluarga Jiang. Di dalam aula utama, suasananya agak berat. Untuk waktu yang lama setelah Yang Ke pergi, tidak ada yang berbicara. Para anggota berpangkat tinggi keluarga Jiang hanya saling pandang. Mata mereka bertukar pandangan, dan beberapa pesan tak terucapkan dengan cepat tersampaikan. Nah, demikianlah cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.